Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show dan kita akan hari ini membahas mengenai cegah stunting di Aceh melalui komunikasi perubahan perilaku, dan kami mengingatkan kepada Anda, tayangan ini juga dapat Anda saksikan di YouTube dengan kata kunci Aceh TV live streaming. Tadi sebelum break kita sudah membahas bagaimana kemudian kondisi di Aceh, stunting di Aceh khususnya. Ada dua faktor tadi ya dok ya, yang sempat tadi ketahan di spesifik dan sensitif. Tadi masih di spesifik, silakan dokter silahkan dilanjutkan. Terima kasih, saya bisa melanjutkan ya. Nah tadi kita ngomong di spesifik di tahap keduanya. Jadi bagaimana kita mengintervensi dengan sasaran ibu menyusui nih sampai anak 6 bulan. Setelah dia inisiasi menyusui dini, maka dorong dia untuk memberikan ASI eksklusif. Nah setelah itu dorong ibu untuk mencuci tangan dengan benar. Jadi waktu menyusui itu tetap perilaku hidup sehat dan bersih itu harus. Apalagi sekarang kalau mungkin ini masker ya dok ya. Terus, jadi gitu. Yang ketiga, yang terakhir ini intervensi untuk sasaran ibu menyusui dengan anak usia 7 sampai 24 bulan. Ini 7 sampai dengan 2 tahun tadi, MPASI tadi. Nah, mendorong pemberian ASI hingga 23 bulan, didampingi dengan pemberian MPASI mulai di 6 bulan kan. Nah, kemudian menyediakan obat cacing, menyediakan suplemen zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, jangan lupa untuk si bayi. Nah, kemudian melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Kita ngomong spesifik. Sekarang kita ngomong 30% tadi ya dok ya? 30. Ada 70 lagi nih dok? Ada 70 lagi. Oke, 70 itu namanya intervensi gizi sensitif ya. Apa itu? Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih. Karena nggak semua kita bisa menikmati air bersih juga. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi. Ada jamban nggak? Di mana BAB-nya? Apa di sembarang tempat? Nah, kemudian melakukan fortifikasi bahan pangan. Jadi ada beberapa pangan tertentu itu ditambah dengan zat-zat tertentu. Itu bagus. Kemudian menyediakan akses pada Yankes dan KB. Nah, untuk ibu-ibunya. Kemudian menyediakan JKN untuk Aceh, mudah-mudahan masih berlangsung ya. Mudah-mudahan terus ya dok ya. Nah, kemudian memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan pendidikan anak usia dini yang universal, memberikan pendidikan gizi masyarakat, memberikan edukasi cash pro serta gizi pada remaja, kemudian menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Nah untuk ini nggak bisa orang kesehatan aja nih. Cuma jadi, pemerintah. nah perlu kerjasama lintas program, lintas sektor. Nah, nanti ininya. Ini dia dapat memberikan kontribusi 70% loh. Jadi kalau kita besar di sini, nah maka insya Allah mudah-mudahan cepat turunnya. Gitu. Bang Edi banyak PR-nya bang, 70% loh itu. Coba. Nah, Bang Edi, ini mungkin bisa di-share ke kita. Langkah efektif dan strategis yang udah digodok nih bang, yang untuk bisa nurunin rapor kita jadi hijau nih bang, stuntingnya. Baik, Kak Indah, terima kasih. Jadi kalau berbicara peran serta masyarakat, itu pasti berbicara terkait dengan perilaku, ya tentunya perilaku yang ada di masyarakat. Nah, yang di dalamnya itu pasti ada unsur komunikasi. Nah, bagaimana komunikasinya? Apa sudah baik atau belum atau tidak? Nah, yang akan komunikasi ini nanti akan menghasilkan suatu tindakan, ya, atau perilaku individu di dalam keluarga. Berarti komunikasi antar keluarga nih ya bang ya, di sini konteksnya, atau komunikasi antar pribadi dalam suatu keluarga. Nah, di sini kita akan menawarkan konsep komunikasi perubahan perilaku. Jadi bagaimana kita memaknai komunikasi perubahan perilaku, atau yang disingkat dengan KKP ya, istilah ngetrennya sekarang itu KKP ya, komunikasi perubahan perilaku. Itu merupakan suatu pendekatan komunikasi yang diterapkan dalam melakukan suatu intervensi ke masyarakat ya. Nah, tentu untuk memberdayakan keluarga, apa itu, gitu ya, agar keluarga tahu, mau, terus mampu menerapkan perilaku positif. Tentunya dalam hal ini adalah terkait dengan penurunan stunting. Bagaimana sih caranya supaya anak tercegah dari stunting? Contohnya apa nih ya bang yang bisa dilakukan? Misalkan. Sebentar. Terus, kalaupun stunting itu sudah terjadi pada anak ya,
bagaimana cara penanganannya? Ini situasi sekarang yang ada di Aceh. Nah, hal-hal inilah ya, informasi inilah yang perlu kita kelola bersama. Ya, jadi selain internal nih dari Dinas Kesehatan, kita juga perlu merangkul lintas program ataupun lintas sektor, karena ini adalah tugas besar, pekerjaan besar, tanggung jawab besar. Jadi harus bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Seperti apa upayanya? Sehingga informasi terkait dengan stunting ini sampai ke keluarga atau ke masyarakat. Nah, kalau untuk sasaran utamanya tentunya pasti adalah individu yang ada di dalam keluarga tersebut. Misalkan si ibu, ya individunya, ayah atau nenek, itu yang biasa berkaitan langsung terhadap presentasi stunting tentunya ya. Tiga Nah, tokoh ini ya, untuk sasaran pendukung tentunya di sini adalah ada tokoh masyarakat. Itu juga sangat berperan besar gitu ya. Terus ada kelompok peduli ya. Terus ada lintas sektor yang tadi disinggung ya, dikait-kaitkan. Tanpa lintas sektor ya harapan-harapan kita yang kita ingin capai tidak akan berhasil. Dinas Kesehatan sendiri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari lintas sektor. Nah, selanjutnya ormas juga menjadi penting terkait dengan penurunan stunting. Terus yang paling penting adalah pemangku kebijakan. Nah, tanpa regulasi yang kuat, ada payung hukum juga tidak bisa jalan. Nah, selanjutnya adalah kelompok sasaran pendukung ini juga sangat menentukan berhasil tidaknya ya stunting, persentase stunting yang ada di Aceh sekarang. Nah, tentunya dalam KKP ataupun komunikasi antar pribadi kita sudah melaksanakannya dalam 2 tahun terakhir, sudah memulainya ya. Terus strategi yang kita gunakan, kita mencoba melalui komunikasi antar pribadi atau yang disebut sekarang lagi ngetren itu KAP. Ya, di mana KAP ini sudah mulai kita sosialisasikan untuk beberapa kabupaten kota. Ya, contohnya ya ada Nagan Raya, mereka sudah mulai melakukan sosialisasi, orientasi. Terus ada Aceh Timur, terus ada Pidi, ada Aceh Tengah, dan mereka menjadi lokus. Ya. Nah, sasarannya adalah siapa sasarannya? Petugas kesehatan, PKM, Puskesmas. Kalau kita breakdown lagi, ya ada perwakilan dari Kesling, Kesehatan Lingkungan. Terus ada perwakilan dari KIA, ada orang promotor kesehatan, Promkes. Ada juga sudah mulai dipanggil ya untuk orientasi kader kesehatan, kader posyandu. Nah, di dalam 2 tahun terakhir ini juga ada beberapa kabupaten kota juga sudah mulai memanggil tokoh masyarakat ya, tapi mungkin tidak banyak. Dilibatkan. Ya, artinya dilibatkan dalam hal ini sosialisasi komunikasi antar pribadi. Gimana dengan kabupaten kota lain, Bang? Di luar yang tadi Nagan Raya, Aceh Timur misalnya. Nah, untuk beberapa kabupaten lain, selain yang saya sebutkan tadi, mereka belum memulai. Ini adalah kabupaten lokus ya. Di 5 kabupaten ini lokus. Nah, untuk Aceh Timur perkembangannya sudah mulai ada dalam 2 tahun terakhir. Jadi sempat kita terinformasi ya. Jadi sempat mengirim informasi dan data bahwa Aceh Timur sudah mulai melaksanakannya, dan kader-kader ini juga sudah mulai action. Jadi kader ini actionnya selain memang di tempat resmi, contoh nih melalui kelas ibu hamil atau kelas balita. Ternyata ini actionnya. Ternyata kader-kader yang ada di Aceh Timur ini di Kecamatan Lokus di beberapa desa juga sudah menerapkan di tempat-tempat yang tidak resmi, misalkan di tempat pengajian. Jadi kader sudah memulainya. Artinya bagaimana masyarakat sasaran dia kelola, kader yang kelola. Supaya apa? Supaya masyarakatnya, sasarannya individu ataupun kelompok, apakah dia kelompok ibu hamil, ibu balita, nyaman. Yang dilakuin apa, Bang? Bisa di tempat pengajian ini itu dia. apa yang dilakuin? Nah, bagaimana si kader ini membuat masyarakat atau individu keluarga ini merasa nyaman? Sehingga apa? Sehingga informasi
kesehatan yang mau disampaikan oleh kader tersebut nempel di individu tersebut ataupun keluarga dan kelompok masyarakat, karena mereka sudah merasa nyaman. Yang dilakukan adalah bagaimana membuat kelompok-kelompok ini, ibu-ibu ini merasa bahwa ternyata untuk mendapatkan suatu hal, informasi itu tidak mudah. Harus ada peluang, maksudnya gini, harus ada peluang di mana kenyamanan itu sangat dibutuhkan. Oke, nyaman nah, bercerita. Contoh ya. Jadi gini, individu ataupun masyarakat itu, mereka itu punya tembok ya, punya pagar, ada benteng gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk sembarangan, membal. Nah, bagaimana caranya supaya harapan yang kita inginkan ya, artinya ini kita mau nembak nih supaya masyarakatnya informasi kesehatan nyampe nih ke kelompok ibunya. Bagaimana caranya? Turunkan dulu benteng tadi, turunkan dulu tembok pagar tadi. Artinya apa? Nyamankan dulu masyarakatnya. Kalau masyarakat sudah nyaman, pastinya informasi yang disampaikan akan nempel. Artinya cara-cara komunikasi tadi yang kemudian diperlunak lagi ya, benar. Kemudian dibuat masyarakatnya nyaman. Benar. Seperti itu ya kondisinya. Jadi contohnya gini, pada saat misalkan masyarakatnya sudah nyaman ya dengan petugas kesehatan, dengan kader gitu. Jadi pada saat informasi kesehatan itu sudah nyampe ke dia aware gitu, terbuka. Misal si istri nih lapor sama suaminya, Bapak Edi, ayahnya Edi, ternyata benar ya kata kader bahwa ASI eksklusif itu baik untuk pertumbuhan bayi dan mencerdaskan otak, dan nempel. Dan pesan tadi dia sampaikan ini lagi ke keluarganya, contohnya misalkan suami tadi ya, atau ke neneknya. Benar ternyata kata Bu Bidan bahwa memberikan ASI eksklusif itu ASI tok saja, tanpa makanan pendamping, dan sampai tanpa waktu makanan 6 lainnya, bulan gitu ya? lengket di kepalanya, dan dia pasti melakukannya. Seperti itu. Jadi ketika masyarakat nyaman, informasi itu diterima, itu harapan kita ya Dok ya. Iya. Bagaimana kemudian ini bisa berjalan. Apalagi kemudian yang dilakukan Bang Edi, mungkin bisa diceritakan yang sudah. Jadi karena memang di Aceh Timur ya, mereka memang sudah mulai, artinya tidak sebatas sosialisasi, orientasi, ternyata beberapa perwakilan tadi sudah mulai action nih. Itu ada di 7 tambah 11 kecamatan di Aceh Timur, artinya totalnya sekitar 7 tambah 11 ya, sekitar 18 kecamatan. Dengan beberapa desa lokus, warga itu, masyarakat itu sudah mulai mendapatkan terkait dengan bagaimana sih strategi komunikasi KAP, bagaimana pelaksanaannya di masyarakat, sehingga masyarakatnya nyampe informasi kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan, hak mereka itu. Jadi mereka sudah melakukannya. Kalau misalkan kita lihat desa, berapa banyak sih desa yang sudah disosialisasikan? Itu kurang lebih sekitar berapa? 23 desa di Aceh Timur. Jadi saya tanya kemarin ya sama Kabupaten Aceh Timur, bisa nggak dilihat apakah sudah jalan komunikasinya? Gimana caranya? Evaluasinya ya Bang, gimana ya? Gimana caranya? Nah, kalau misalkan di Aceh Timur dulunya persentasi posyandu aktif ya, artinya masih di bawah 20%. Nah, setelah dilakukan trik ya, kiat-kiat ini, strategi komunikasi antar pribadi sudah mulai naik. Nah, satu kendala, karena memang indikator posyandu aktif itu adalah imunisasi, masuk imunisasi, capaian imunisasi, sehingga tidak seberapa. Nah, pada saat di tahun ini nanti Ibu akan dihilangkan ya, artinya indikator imunisasi, capaian imunisasi itu akan dihilangkan dari posyandu aktif gitu ya, bukan dari yang lain, dari posyandu. Maksudnya capaian imunisasi itu seperti apa tadi Bang? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Iya, artinya berapa dari sekian anak, berapa persen yang
yang ada imunisasi. Oh, Jadi di itu Aceh Timur dihilangkan. dan beberapa kabupaten lain itu memang itu turun. Tapi harapan kita nanti ke depan naik ya. Ya, Nah, ya, ya. apabila nanti dari salah satu indikator posyandu aktif cakupan imunisasinya hilang dari itu, maka beberapa kabupaten tadi nanti posyandu aktifnya akan naik. Oke. Intinya apa? Kalau misalkan posyandu aktifnya naik, otomatis KAP-nya ini udah jalan. Sehingga apa yang kita harapkan? Tadi artinya penekanan persentase stunting di Aceh ini gimana caranya biar turun. Itu harapannya. Dan kabupaten lain running juga kan Bang, karena kan bicara prevalensi kan semua harus bekerja sama gitu. Iya. Tadi Aceh Timur sudah ada harapan Bang, sudah ada harapan Sudah memulai baru dan sudah berproses memulai. gitu ya. Yang lain gimana Bang ini? Apakah akan running atau seperti apa kondisinya? Nah, yang saya sebutkan tadi Kabupaten Lokus, ada Aceh Timur, Pidi, Biren, dan Nagan Raya, mereka juga sudah berproses. Cuman baru tingkat nyampiknya ke nakesnya, ke kadernya. Implementasinya belum ke masyarakatnya belum, masih dalam tahap persiapan setahun terakhir ini. Nah, harapan kita juga selanjutnya adalah bagaimana caranya kekurangan dari 23 kabupaten ini juga mereka harusnya mengupaya ke depan, Kejar artinya memulai ya gimana caranya KAPI ini juga mulai digaungkan ke nakes dan kader dan masyarakat di kabupaten kota. PR kita masih panjang, tapi harus optimis terus ya Dok ya. Ini juga kita bicara lintas sektor tadi Dok. Ini kan penting sekali, nggak cuman hanya pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Aceh, tapi semua Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan semua unsur pastinya ya Dok, betul. untuk bisa menurunkan angka stunting. Nanti kita setuju. akan bicara bagaimana peran itu Dok. Nanti kan kita akan itu, tapi jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali sekarang satu ini.